Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi infografis. Ya, jadi dalam 5 tahun ini dunia infografis luar biasa karena banyak sekali informasi yang disajikan dalam bentuk grafis, ya, sehingga kemudian menjadi sangat menarik ya dan interaktif. Baik, kita mulai dari apa sih infografis itu? Jadi infografis itu definisinya berasal dari kata infographics dalam bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari information kemudian digabungkan dengan grafik. Jadi secara definisi bahwa infografis itu adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi yang kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Ya. Yang kedua, infografis bisa berarti bentuk penyajian data dengan konsep visual yang terdiri dari teks dengan tambahan gambar-gambar ilustrasi yang menarik. Jadi sebenarnya terkadang bahwa gambar-gambar tersebut itu hanya bersifat ilustrasi yang menguatkan dari informasi yang disajikan, ya, sehingga menjadi jauh lebih menarik lagi. Kemudian proses pembuatan infografis itu disebut sebagai data visualization, ya, bisa juga information design atau information architecture. Ya, pada pembuatannya itu bisa melibatkan seorang desainer grafis, bisa melibatkan juga ahli statistik, bisa melibatkan juga data scientist. Ya, sekarang lagi berkembang data scientist, di mana bagaimana data-data yang ada seperti di big data itu diolah menjadi jauh lebih lebih punya makna, ya, lebih bisa menggambarkan keadaan. Kemudian data-data tersebut, ya, setelah diolah menjadi informasi, maka informasi tersebut divisualisasikan. Kemampuan untuk memvisualisasikan agar tampak menarik, ya, agar tampak eye catching, misalkan agar tampak mudah dipahami, itu adalah keahlian dari orang desain grafis. Ya, contoh misalkan saya punya sebuah tabel seperti ini, ada tabel penjualan, ya, seorang sales memiliki tabel penjualan, ya, sales maka Surabaya 100, Mojokerto 80, Gresik sekian dan seterusnya. Kalau datanya dibuat seperti ini, ya, maka pihak pengambil keputusan, ya, atau setingkat manajer ke atas itu tidak dengan mudah bisa membaca ini kira-kira kota mana yang paling banyak. Ini baru satu dimensi misalkan. Bagaimana kalau kemudian ada tahunnya, ya, kota Surabaya produk sama, ya, tahun 2019 100, tahun 2020 sekian, tahun 2000 sekian, ya, sehingga nanti akan ada data series. Maka diperlukan pengolahan data yang memudahkan orang yang memudahkan pengambil keputusan, terutama untuk bisa memahami informasi tersebut. Oke. Atau misalkan contohnya adalah kalau ini datanya jauh lebih kompleks, misalkan kota Surabaya produk dengan warna merah, produk dengan warna biru, produk dengan warna hijau. Nah, ini jauh lebih kompleks lagi, ya. Belum tahun, maka bisa multidimensi data. Nah, untuk menyajikannya diperlukan sebuah konsep visualisasi yang bagus. Maka kalau kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk grafik seperti ini, pasti akan jauh lebih bermanfaat. Kenapa? Karena nanti dari grafik ini, tanpa kita membaca data detailnya atau angkanya, maka dengan mudah orang akan melihat bahwa Sidoarjo, ya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Lamongan. Surabaya, ya, masih unggul dibandingkan dengan Gresik. Ya, itu contoh bagaimana manfaat dari visualisasi yang memudahkan dari penggunanya, ya, untuk bisa memahami alur atau informasi. Oke, kita lihat lagi, ini adalah data COVID. Jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia, ya, yang saya ambil dari situsnya. Nah, kalau kemudian datanya seperti ini, ODP, PDP, provinsi, kabupaten, ya, positif, sembuh, ya, maka sebenarnya ini adalah penyajian data yang tidak menarik. Pertama, selain kemudian orang juga tidak paham ODP itu apa, PDP itu apa, ya, positif itu berupa tulisan, meninggal itu juga berupa tulisan, maka sebenarnya kalau Anda lihat punyanya Provinsi Lampung, nah ini jauh lebih menarik. Ini adalah sebuah penyajian informasi yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan ini.
Kalau ini cuma angka-angka saja, lebih ditekankan pada angka-angka saja. Tapi kalau kemudian disajikan dalam bentuk, nah ini, ODP orang dalam pemantauan, ya, PDP pasien dalam pengawasan. Kalau ini diasumsikan orang sudah paham apa ODP, PDP. Tapi kalau di sini jauh lebih bagus lagi. Kenapa? Karena ODP tetap ada, dia kuat, tapi tetap ada keterangannya. Kemudian yang terinfeksi misalkan di sini ada 694, terus ada ikonnya, ada ilustrasinya yang menguatkan. Pasien dalam pengawasan misalkan, berarti dia ya digambarkan dengan orang yang pasang infus. Atau yang positif misalkan seperti ini, yang meninggal, mungkin nanti ada gambarnya yang lainnya ya. Tapi pada intinya adalah bahwa menyajikan informasi dengan tata letak, kemudian juga layout dan ilustrasi yang bagus, itu akan menguatkan bagaimana sebuah informasi itu dikonsumsi, ya. Kemudian perhatikan lagi pada gambar berikutnya, yaitu kampanye berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Ya, sering cuci tangan, kurangi aktivitas di luar. Jadi pada model-model kampanye flyer seperti ini, syarat mutlaknya adalah pertama gambarnya menarik, ya, ada hal yang ditekankan. Jadi kalau orang melihat awal seperti ini, maka yang kuat pertama kali adalah COVID-19-nya. Jadi derajat ketertarikan dari orang yang melihatnya itu adalah di COVID-19-nya, baru harap tenang menghadapi COVID-19 pencegahan ini ya. Nah, yang menarik di situ adalah ya, ilustrasi, gambar ilustrasinya, ya, cuci tangan, kemudian teks yang digunakan juga cukup singkat ya. Cuci tangan, kurangi aktivitas di luar, ya, walaupun kalau ini secara kritik, kurangi aktivitas di spasi luar rumah ya. Itu mengapa pada pertemuan awal sempat saya sampaikan bahwa seorang desainer grafis itu juga harus bisa memahami tata bahasa yang baik ya, agar jangan sampai kemudian salah dalam penulisan ya. Ini juga ini di luar. Gunakan masker bila bentuk atau tutup mulut dengan lengan atas sama bagian. Oke, dan contohnya sepertinya dan seterusnya. Rajin olahraga. Oke, ini cukup bagus ya. Secara visual cukup bagus. Kemudian warna juga oke, eye catching, merah dengan kuning kontras. Kemudian ada warna biru juga oke. Ya. Hijau ya tadi. Oke. Ini juga ada sebuah infografis dari BNPB ya, dari BNPB. Kalau Anda perhatikan ya, infografis ini apa yang menarik yaitu berkaitan dengan sebaran. Nah ini total bencana alam, ini bukan Covid tadi, tapi sebaran terjadi bencana alam setahun ya, antara Januari sampai dengan Desember di 2019. Maka berapa banyak kasus? Ternyata sebaran bencana alam yang paling banyak terjadi itu adalah nah ini kita bisa lihat Papua cukup minimal. Tapi ini kira-kira data apa gitu kan? Ada data puting beliung, ada data kebakaran hutan ya, ada banjir, tanah longsor dan seterusnya. Maka kita bisa lihat daerah yang paling rawan di Indonesia itu adalah di Pulau Jawa ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya, tapi untuk kasus apa di sini? Nah, ini kasus apa? Apakah ini jumlah korbannya kah? Apakah ini jumlah kasusnya? Nah, ini ya, jadi dampaknya ini ya, kalau misalnya kita perhatikan. Dampak bencana, maka 478 meninggal dunia totalnya ya. 6,1 menderita pengungsi dan seterusnya. Ini oke. Itu penting juga untuk bisa dilihat. Ini legend ya, lebih dari 150. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari data ini, legendnya mungkin terbalik ya, mungkin. Coba kita lihat, kalau yang kecil merah, kalau yang warnanya gelap ya, harusnya legendnya dibuat menjadi pada umumnya kita bisa lihat bahwa antara kuning sampai dengan merah, merah itu berarti gawat, sedangkan kuning itu jauh lebih rendah nilainya ya. Baik, apa sih manfaat dari infografis? Sekali lagi bahwa di era ledakan informasi, orang-orang memiliki keterbatasan waktu untuk bisa memahami informasi yang disampaikan. Jadi kalau misalnya kita bisa paham, ada banyak sekali informasi dan orang itu sebenarnya nggak punya banyak waktu untuk bisa membaca informasi. Maka informasi itu harus disajikan secara ringkas ya, mudah dipahami sehingga orang cepat untuk. Kalau nggak ditinggal. Ya, itu ya. Dengan banyaknya distraction ya, pengalihan. Jadi karena informasi datang satu lagi, yang lainnya datang lagi, yang lainnya. Jadi sehingga kemudian kadang-kadang kita harus bisa menyajikan informasi yang paling cepat untuk bisa dipahami oleh penggunanya ya.
Ya, jadi berita online, terutama berita online ya. Ya, oke. Eh, Oke, kita masuk di berikutnya contohnya. Ini suatu contoh yang cukup bagus dari punyanya Adi Husada Cancer Center yang saya ambil dari Instagramnya. Ya, jadi dia mau mengkampanyekan lindungi dirimu dari kanker kulit. Ya, oke. Maka dia membuat sebuah infografis, ya, flyer, ya, atau meme, ya. Ya. Di sini ada dia pakai celana panjang, pakai parasol, ya, dan seterusnya, ya. Itu gambar ilustrasinya mendukung, kemudian juga kata-katanya atau pesannya juga singkat. Ini yang biasanya paling banyak digunakan seperti itu. Tetapi yang ini itu agak membingungkan, ya. Jadi sebenarnya Adi Husada ingin menyampaikan sebuah data berkaitan dengan kanker otak, gitu ya. Maka dia buat sebuah infografis data tentang kanker otak yang jenis-jenisnya, ya, 612 nervous system kanker otak primer, 120 jenis kanker otak, penyebab dari kanker otak belum diketahui, ya. Tapi memang dari segi pewarnaan, dari segi tata letak itu juga yang mungkin, walaupun ini sebenarnya dia mau menggambarkan ini ada sebuah kepala dan ini adalah otak, gitu, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi jangan sampai kemudian ketika orang membaca ini maksudnya apa, gitu, ya. Itu infografis. Kemudian apa sih manfaat model-model dari infografis? Jadi yang pertama adalah infografis bisa digunakan untuk menyajikan atau mempresentasikan sebaran informasi, ya, atau pemetaan. Contohnya misalnya di sini adalah dari detik.com, ya. Jadi detik.com itu membuat semacam, waktu itu beras lagi naik turun, maka kemudian detik.com menurunkan sebuah infografis berkaitan dengan harga sebaran harga beras di masing-masing provinsi. Jadi NTT, Bali, NTB, Sumatera, ya, dan seterusnya. Ya, ini untuk memperkuat, memudahkan. Jadi kita nggak usah ngomong, oh, Kalimantan segini, tapi kalau misalnya dengan ini, oh Kalimantan, oh ini, ya. Itu memudahkan dari pengguna untuk bisa melihat data dengan jauh lebih cepat lagi. Kemudian infografis juga bisa menyajikan sebuah timeline atau kronologis kejadian, ya. Contohnya misalkan kasus korupsi EKTP, ya, kasus korupsi EKTP, ya. Maka mulai dari ini Detik News juga, Detik News kemudian membuat semacam timeline yang memudahkan untuk bisa menyajikan kapan, siapa yang terlibat, apa yang terjadi, ya, dalam bentuk sebuah infografis timeline 2010, 2011 si ini, ya, dan seterusnya sampai kemudian, nah ini 2000 sekian, 2016, ya, 2017. Ini cukup bagus. Jadi sehingga orang melihat informasi alur itu dari, ya, kalau dibuat dalam bentuk paparan grafik, dalam bentuk paparan paragraf, orang akan agak susah untuk bisa mencerna ini apa yang terjadi, kapan, siapa, gitu, ya. Oke. Kemudian infografis juga bisa merupakan bagian dari tahapan atau prosedur. Jadi untuk menyajikan tahapan atau prosedur, ya, maka infografis akan jauh lebih. Jadi kalau misalkan nih di sebuah kantor yang mengurus perizinan, atau di kampus yang berkaitan dengan masalah mengurus kerja praktek atau mengurus tugas akhir atau mengurus KKN, maka jangan ditempel di papan pengumuman itu dalam bentuk SK, dalam bentuk SOP, flowchart. Tidak efektif. Harusnya bagaimana? Harusnya coba disajikan dalam bentuk infografis yang jauh lebih atraktif, jauh lebih menarik, simple, sehingga kemudian orang yang melihat SOP atau melihat prosedur tersebut, tahapan tersebut, itu akan jauh lebih mudah paham dengan cepat. Kenapa? Karena biasanya kalau dalam bentuk SK, kalimatnya panjang-panjang, ya. Cukup kemudian kalimat dibuat menjadi kalimat yang lebih pendek. Kemudian contohnya misalkan tahapannya adalah registrasi di web ini, gitu misalkan, ya. Kemudian bayar sekian, ya, dan seterusnya. Jadi itu ada, nah itu bisa dibuat dalam bentuk prosedur, kemudian juga bisa dibuat dalam bentuk timeline, ya. Keduanya bisa sangat mungkin bisa diterapkan. Tapi prinsip dasarnya adalah kalau misalnya menempelkan di papan pengumuman ataupun dikirimkan di grup-grup WA misalkan, maka tahapan atau prosedur itu harusnya jauh lebih dibuat menjadi sederhana, ya.
dalam bentuk infografis yang atraktif. Ini juga cukup menarik, yaitu punya detik.com juga, fakta-fakta malaria. Yang saya tahu memang antara Kompas dan detik.com ya itu dua portal berita yang bagus dalam membuat infografis. Selain kemudian juga ada Tirto, ya satu lagi apa ya yang saya lihat juga cukup bagus. Ini mungkin ada beberapa ya dari Tirto juga. Fakta-fakta malaria di Indonesia misalkan, nah, maka ada gambar nyamuknya, ada gambar gejalanya, ada informasi tentang gejala. Ya, singkat saja, hurufnya cukup bagus, kontras juga dengan warnanya kontras ya, foreground dan backgroundnya. Kemudian ada sebuah peta yang menyajikan dalam bentuk gradasi warna antara hijau sampai dengan merah. Ya, maka kita bisa lihat ternyata yang endemis tinggi itu adalah di Papua. Itu mengapa kemudian orang takut ke Papua, karena memang nyamuknya ganas-ganas ya, nyamuk malarianya masih. Nah, ini kita bisa lihat Pulau Jawa, daerah Sumatera itu masih ada yang sebagian bebas malaria, Jawa sebagian bebas malaria. Tapi di daerah Jawa Barat masih sebagian ada, ya itu ini cukup membantu untuk bisa memahami ya kondisi sebuah wilayah berbasiskan peta. Detik.com juga menurunkan modus DPR melemahkan KPK misalkan. Ini juga ada timelinenya juga, ada keterangannya juga, walaupun saya lihat keterangannya masih terlalu besar ya, masih terlalu besar. Ya, tapi setidaknya kemudian kita bisa lihat tahapan-tahapannya. Ya, 1, 2, 3 ada penomorannya ya. Kalaupun tidak ada, ini biasanya seri seperti ini, tanggalnya tidak dibuat tapi dibuat di keterangannya ya. Oke. Modus DPR lemahkan KPK, KPK-nya cukup eye catching, cukup besar ya. Cuman oke. Warnanya mungkin juga penting untuk diperbaiki. Ini juga sebenarnya kalau secara layout kurang bagus ya, tapi kalau dilihat dari informasinya, kenapa? Karena 10 sifat karyawan yang dikagumi misalkan. Maka mungkin bisa juga ada nomornya 1, 2, 3, 4 di masing-masing itemnya untuk memudahkan pengguna itu melihat itu item yang keberapa gitu ya. Yang di sini kan 10 sifat karyawan yang dikagumi misalkan, gigih, rendah hati, berdikari, positif, kreatif, memelihara culture perusahaan, passionate, jujur, dapat diandalkan. Nah, ini oke. Tapi mungkin fontnya ya yang mungkin warnanya yang perlu dibedakan. Tapi sekali lagi bahwa ini sudah cukup bagus untuk sebuah infografis ya, punyanya skillomo.com dan skill online. Sedangkan untuk infografis ini punyanya sebentar saya lupa. Ya, infografis karya Fuad Hasim ini bagus, saya suka dengan infografis ini. Kenapa? Karena pertama judulnya cukup menarik di bagian tengah, modus perdagangan orang. Kemudian ada semacam kayak orang mafia ya, walaupun nggak gitu kelihatan, mungkin ada di bagian ada yang orang pakai kayak Zoro gitu ya, biar jauh lebih maknanya bisa lebih kelihatan. Jadi misalnya pertama adalah pengiriman buruh migran, pengiriman PRT, dan sampai pada kerja paksa ya, itu adalah hal-hal. Kemudian ada Khofifah di situ. Ini karena pada waktu itu Bu Khofifah sedang menjadi Menteri Sosial, sehingga kemudian beliau fotonya ada di infografis ini. Ya, jadi sekali lagi bahwa manfaat. Oh, tadi sudah ya nih ya. Sorry. Ya, ke kopi ya. Nah, jenis-jenis infografis sendiri sebenarnya ada beberapa. Jadi ada infografis yang sifatnya statis. Statis itu artinya bahwa data ya yang ada di infografis tersebut itu tidak berubah ya. Setelah dibuat ya tahun sekian misalkan. Ini contohnya adalah SKK Migas ya, infografis yang dibuat oleh SKK Migas, History of Oil and Gas in Indonesia ya. Ini bisa berupa sebuah dokumentari ya, infografis dokumentari ataupun model-model liputan ya. Jadi tahun sekian ya, walaupun mungkin kecil-kecil tapi ini sangat membantu untuk bisa memahami perjalanan ya, merangkum segitu banyak cerita ya, dari SKK Migas ya. Itu luar biasa ya dalam bentuk infografis seperti ini. Sedangkan yang ini walaupun dia statik tapi dia animated. Coba perhatikan ya, 2.1 billion people globally lack safe water at home. Ya, ini tahun 2015 ya. Ya, maka Anda perhatikan ya, ini ada ya, sebenarnya ini kampanye dari UNICEF ya, WHO ya, atau UNICEF Badan Kesehatan Dunia, yang menyatakan bahwa 2,1 miliar orang ya itu dia kekurangan air ya, billion ya, bukan million, billion. Maka 263 jutanya
ya dia menghabiskan spend more than 30 minutes per round trip collecting water. Bayangkan, ini ada orang sedang ngangkut air di sini. Nah, berarti dia butuh waktu 30 menit untuk ngangkut air. 159 jutanya lagi dia minum air yang nggak layak. Ya, yang dia tidak layak. Nah, yang 844 juta lagi yang lainnya, ya ini water don't have basic drinking water service. Jadi dia nggak punya. Jadi kalau Anda tinggal di Surabaya, tinggal di Sidoarjo ya, yang masih ada PDAM, sumurnya bagus, itu masih harus luar biasa ya, karena masih dengan mudah untuk bisa mendapatkan air ya. Air minum mungkin walaupun mungkin belinya adalah air kemasan, tapi itu sudah bagian dari ketersediaan air minum. Ini bagus sekali punyanya UNICEF ya, karena animated dari sekian banyak informasinya itu dia sifatnya menguatkan dari informasi ya. Jadi ilustrasinya menguatkan dari informasi yang disajikan. Ini pun sama. Ini punya UNICEF. Saya ambil dari websitenya UNICEF, yaitu 4.5 billion people globally have no toilets at home that safely manage excrete ya. Jadi sebenarnya ini adalah kampanye bahwa kesadaran untuk memiliki toilet ya, dan ternyata 4,5 miliar orang itu nggak punya toilet. Ya, ya kalau di kota mungkin di desa-desa sih mereka pakai jumblangan ya, ada gali sumur, kemudian gali tanah, kasih kayu, kasih tutup seadanya, kemudian jadi WC atau jadi toilet. Ya, kalau di kota ya perumahan ya wajib hukumnya gitu ya. Ya, nah ini bayangkan ya, banyak orang yang dia kalau ke malam-malam lari ke sungai. Ini bagus sekali. Juga perhatikan ada toiletnya ya, walaupun mungkin kalau saya duduk ya, ada animasinya juga, dia bergerak. Ada orang yang kalau dia mau BAB dia harus ke hutan dulu, ke semak-semak. Ada yang dia harus antri ya. 600 juta orang ya berbagi toilet ya, dengan ya, mungkin kayak di perumahan, mungkin di rumah susun gitu ya, yang tidak semua ada kamar mandinya. Kos-kosan juga masuk ya. Jadi Anda mahasiswa masuk yang 600 million itu, karena Anda tidak punya toilet sendiri di kos-kosan. Yes. Tapi ya lumayan lah ya, sudah punya toilet ya. Oke. Yang menarik adalah ini, yaitu infografis interaktif. Silakan nanti masuk aja ke ini, hostfindfographic.com. Jadi ini adalah sebuah website yang merupakan infografis dengan dengan interaktif menu ya. Anda bisa pilih misalnya contohnya hantu Nusantara, judulnya infografis interaktif hantu Nusantara. Isinya apa? Lea, pocong, kuntilanak, tuyul ya, orang bunian, genderuwo pas. Ini lucu sekali. Saya masuk ke ini ke websitenya. Nah, Anda silakan coba nanti buka aja, jangan ragu-ragu. Ya, kenapa lucu? Karena interaktif sekali. Jadi ketika Anda klik tuyul, maka ini dia berubah ya. Ini saya kira ini adalah infografis yang interaktif. Sedangkan prinsip dasarnya ya, model-modelnya Anda bisa cari aja di FreePic ini. Ya, ada banyak contoh-contoh dari bagaimana membuat infografis ya, flat mind map ya. Nah, modelnya seperti ini, idea ya. Kemudian juga ada yang modelnya sifatnya timeline ya. Ini juga bisa Anda lihat 1, 2, 3, 4 ya. Jadi bisa berupa step atau urutan atau timeline juga ya, dalam untuk bisa jadi misalkan untuk mendapatkan ide maka 1, 2, 3, 4 ini tahapannya begitu mungkin. Ini juga bisa time series ya, 1, 2, 3, 4 bagus juga. Infografis ini bukan time series tapi bisa merupakan item ya, atau elemen ya dari sebuah hasil. Ini timeline, step atau prosedur. Ini juga prosedur, ini cenderung ke prosedur karena ada panahnya ya. Jadi mungkin ya kalau pengumuman apa dan seterusnya kan jauh lebih mudah kalau mungkin model seperti ini ya, tahapan. Oke, ini juga cukup menarik ya, ada ikonnya, kemudian tinggal apa informasi yang ingin disampaikan ya. Nah, ini tahapan ya, prosedur. Nah, sedangkan ini bisa banyak hal ya. Kalau misalkan ada seminar, ada seminar dan seterusnya, atau pendapatnya si siapa ngomong apa gitu misalkan ya, bisa begini ya. Tapi stepnya harus dihilangkan ya. Kalau misalnya tergantung dari kebutuhannya apa ya. Ya, idea. Oke, ini shopping your title ini bagus juga ya, using this image. Oke. Nah,
Terakhir adalah bagaimana cara membuat sebuah infografis. Ya, saya ambilkan dari Venigage ya. Create Infographic-nya ini ada aplikasinya untuk bisa membuat infografis. Kalau Anda tidak bisa menguasai aplikasi tertentu, maka Anda bisa manfaatkan aja aplikasi yang sudah ada. Oke, aplikasi infografis. Jadi misalnya contohnya adalah step 1. Outline the goals of your infographic. Apa sih tujuan Anda ya dari infografis yang akan Anda buat ya. Yang kedua, collect data ya for your infographic. Ya pasti adalah bahwa Anda harus mengumpulkan data, harus riset ya, datanya harus valid. Jangan hoax ya ini. Kemudian yang ketiga, visualize the data. Maka kemudian Anda harus memilih bagaimana memvisualisasikan data ya. Kenapa? Karena pada bagian ini sebenarnya data tersebut mau dibuat dalam bentuk model grafik apa? Pie chart kah ya, atau mungkin bukan dalam bentuk tapi seperti tadi yang yang berbasis peta ya, atau bisa juga dalam bentuk bar atau kolom ya yang lainnya. Baru kemudian pada tahap yang ketiga ya, keempat ya, choose the right design template ya. Ini kalau di punya mereka punya template, beberapa template yang bisa dipilih kira-kira mana yang paling cocok sesuai dengan bentuk informasi yang akan disajikan. Yang terakhir adalah add style to your infographic design. Ya, mungkin pada bagian ini adalah pemanisnya. Apa sih kalau misalkan kita mau bicara tentang money laundry misalkan, maka mungkin ada gambar uang yang dimasukkan ke dalam mesin cuci misalkan ya, itu infografisnya cukup kuat ya, walaupun itu cuma ilustrasi ya. Atau money laundry tapi ada gambar penjahatnya misalkan. Atau misalnya kita ingin membuat infografis tentang apa ya kalau di mahasiswa ya, tentang KKN misalkan, maka apa tahapan, bisa juga timeline, hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa ya. Atau kalau itu struktur organisasi, maka kira-kira apa bagiannya ya. Kebanyakan kalau kita membuat struktur organisasi pasti bentuknya dalam bentuk hierarki ya, ketua di atas, sekretaris di kanannya ya, bawah ada kepala divisi, bawah lagi baru anggota. Itu saya kira itu sudah terlalu kuno. Buat aja bisa dalam bentuk melingkar, dalam bentuk tengahnya pusatnya, kemudian baru menyebar seperti model-model mind mapping ya. Nah, itu yang mungkin bisa digantikan. Ya, itu 5 tahapan dalam membuat infografis. Yang terakhir, how to make infographics by Anna Vital ya. Saya ambilkan dari, saya lupa dari mana ini anunya. Cari aja ya, kira-kira by Anna Vital ini. Jadi yang pertama adalah write a brief. Ya, ini sebenarnya prinsipnya adalah Anda membuat semacam deskripsi ya, infografis tentang apa. Ya, kemudian siapa audiensnya ya. Kemudian siapa lagi? Bentuknya apa, mau didistribusikan dengan menggunakan apa, medianya ya. Interaktif atau tidak ya. Kemudian get to essence, maka kemudian ringkas, abstrakkan ya menjadi sebuah kalimat pendek bahwa infografis ini berisi tentang ini ya, itu penting sekali ya untuk bisa membuat abstraksi dari sebuah penjelasan yang panjang lebar. Baru kemudian find data, cari data-data yang akan disajikan ya. Apa data yang akan disajikan? Dari sekian banyak data, kalau data Anda begitu kompleks, pasti setelah diolah itu akan ada banyak sisi yang bisa ditonjolkan. Contohnya nih, misalkan saya punya data berkaitan dengan data pendaftaran mahasiswa baru di sebuah kampus. Maka apa yang mau ditonjolkan dari infografis tersebut? Asal wilayahnya kah? Mereka banyak dari kerja atau dari fresh graduate kah? Ya, atau yang lainnya ya. Nah, oleh karena itu kemudian pada langkah keempat, ya penting untuk find insight. Kira-kira apa yang mau ditonjolkan? Jadi sekali lagi bahwa ketika kita membuat sebuah infografis, jangan kemudian kita terlalu serakah untuk menonjolkan semuanya. Tapi ambil satu hal yang menjadi paling daya tarik, ya, yang paling menarik untuk bisa disampaikan, ya, untuk bisa ditonjolkan. Ya. Kemudian create naratif, ya, maka kemudian baru meringkas, membuat narasinya, ya, diringkas. Terakhirnya adalah membuat, terakhirnya sih. Choose ya visual analoginya ya. Contohnya tadi seperti money laundry. Maka analoginya adalah kalau misalnya kita buat ilustrasinya adalah ada uang, kemudian ada tempat mesin cuci. Nah, itu bisa dibuat menjadi hal yang menarik ya untuk disajikan. Create layout-nya ya, tata letaknya, kemudian yang ketujuh buat ilustrasinya, yang kedelapan test on different devices. Karena kita itu akan menyebarkan itu di Facebook, di Instagram, di apa gitu, maka kemudian kita coba di beberapa media ya. Kalau dicetak kira-kira seperti apa,
ya dan seterusnya. Maka itu penting untuk bisa ya. Jadi pada bagian ini penting menjadi seorang ya. Jadi diulang-ulang untuk bisa menjadi seorang ilustrator juga ya. Ini ilustrator harus kuat di dalam membuat sebuah infografis. Yang terakhir adalah make it beautiful. Nah, pasti make it beautiful itu ya harus sinkron warnanya, pilihan hurufnya, kemudian tata letaknya, mana yang kemudian menjadi headline ya. Sekali lagi ingat bahwa keseksian sebuah desain itu berarti harus ada yang ditonjolkan. Kalau semuanya menonjol berarti tidak lagi seksi ya. Sama seperti kalau Anda mendesain sebuah cover majalah, maka judul atau headline pasti hurufnya besar ya, kemudian mungkin warnanya jauh lebih catching dibandingkan dengan yang lainnya ya. Maka subnya dia harus lebih kecil lagi ya, itu baru seksi. Ya, saya kira itu materi kita tentang infografis ya. Akan ada tugas untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.